Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan yang telah memimpin dan memberkati setiap kita. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita menyiapkan hati di dalam bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ayat panggilan beribadah terambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Saudara, biarlah panggilan beribadah ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, dan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan memberkati. Mari kita mengagungkan Tuhan melalui pujian kita. Kita katakan, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Allah semesta
berdoa. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu, ya Allah kami yang kudus. Engkau adalah Allah yang kami layak kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebesaran-Mu, buat kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, Engkau melayakkan setiap hati kami, pikiran kami, supaya kami fokus di dalam pujian dan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan melalui Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur 105 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 105 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah ayat yang ke-7. Dialah Tuhan Allah kita, dan di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian firman Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang besar, yang patut kita puji dan kita sembah dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allah. Ya
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita untuk mengalami pengampunan dari Allah. Dan tentunya kita menyadari bahwa sepanjang kehidupan kita, khusus sepanjang 1 minggu ini, kita seringkali berjalan sendiri dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan. Seringkali kita lebih mengutamakan apa yang menjadi pikiran kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu untuk kita minta ampun di hadapan Tuhan untuk setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil mempersiapkan hati kita dalam pengampunan dosa, kita menyanyikan pujian, sebab aku tak dapat jalan sendiri. Tidak
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan berbagai pergumulan, keadaan yang kita hadapi. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Di dalam hari-hari kita ada hari-hari yang bodoh, yang penuh dengan kenajisan kita, tapi kita datang di depan Tuhan pada hari ini untuk menerima kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang kudus, kami datang di dalam kehinaan kami, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, bahkan di waktu-waktu yang kami lalui. Ada banyak waktu kebodohan kami, sehingga kami tidak menghargai dan menghormati kesucian dan kekudusan-Mu. Kami adalah manusia yang celaka, yang hanya mengikuti keinginan kami demi keinginan kami. Ya Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu cukup atas kami. Kiranya di dalam kasih karunia-Mu kami diampuni. Kami mendapatkan pembaharuan, kami mendapatkan pemulihan di dalam Yesus Kristus, dan kami bersyukur hal itu telah tergenapi dalam kehidupan kami. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi pengampunan kami. Ya Tuhan, betapa kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu. Dan ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu jugalah yang memulihkan kami, memegang tangan kami, menuntun kami, dan menggembalakan kami untuk menjalani kehidupan kami yang lebih baik, kehidupan kami yang lebih suci, kehidupan kami yang lebih kudus dan berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih dan kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, janji pengampunan terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, biarlah kebenaran ini mengingatkan kita bahwa dulu kita lah bukan umat, tetapi di dalam Yesus Kristus kita telah dipersatukan dengan Kristus itu sendiri dan mendapatkan pengampunan. Sebab Dia adalah Allah yang besar, perbuatannya yang ajaib, dan tiada yang seperti Allah kita di dalam Yesus Kristus. Sebab Kau besar. Bagi kita yang telah mengalami pengampunan di dalam Yesus Kristus, terambil dari surat Yudas ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan bangkit
bangkit berdiri, kita bersama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan persiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu
pada saat ini oleh karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami jemaat-Mu ada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap hati kami memenuhi hati kami, menerangi hati kami, sehingga firman-Mu disampaikan dan Roh Kudus Tuhan akan menerangi dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya yakin dan percaya walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita membaca firman Tuhan sebagai renungan firman Tuhan pada saat ini. Bagi kita terambil dari Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20, maksud saya ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Yudas ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjaga kemurnian hidup. Saudara, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya percaya kepada Yesus saja, tetapi dibutuhkan komitmen untuk bertumbuh di dalam Dia. Kenapa saudara? Karena sasaran hidup kita adalah sama seperti Kristus. Tujuan hidup kita adalah sama seperti Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, untuk itu diperlukan usaha agar setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus menjaga kemurnian hidup, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam teks perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Yudas mengingatkan kita supaya mengingat perkataan-perkataan rasul-rasul. Saudara, apakah perkataan rasul-rasul yang dimaksudkan oleh Yudas? Di sini dikatakan perkataan rasul-rasul mengenai akhir zaman, mengenai zaman akhir, di mana di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, lebih jelasnya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, ini sudah
Yang surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu, di dalam kedua surat itu akan aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni tentang peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu telah diucapkan nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu. Yang terutama harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, rasul-rasul telah mengingatkan kita bahwa situasi yang terjadi pada zaman akhir, di mana dikatakan di situ bahwa orang lebih fokus terhadap diri mereka sendiri. Orang lebih mencintai dirinya sendiri. Mereka sombong, berontak, tidak tahu berterima kasih, tidak bisa mengendalikan diri, malah yang lebih parahnya lagi, tidak menyukai yang baik. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, di dalam 2 Petrus 3 ayat 1-3 dikatakan di situ akan tampil pengejek-pengejek, seperti yang kita baca di dalam Yudas ini. Artinya saudara kasih dalam Kristus Yesus, akan ada waktunya firman Tuhan dianggap sebagai lelucon. Karena itu saudara dalam Kristus Yesus, jangan heran ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita melakukan penginjilan, ada orang yang mengolok-olok maupun tidak menerima apa yang kita sampaikan. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini tampil pengejek-pengejek yang mengejek akan firman Tuhan yang disampaikan. Oleh karena kenapa? Karena mereka lebih mementingkan keinginan dunia ini daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengajak kita, setiap anak-anak Tuhan, muda ataupun tua, pemimpin ataupun kaum awam, untuk menjaga kemurnian hidup di zaman akhir saat ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa kita harus menjaga kemurnian hidup? Pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga kemurnian hidup? Di dalam ayat yang ke 18-19 dikatakan di situ, karena banyak penyesat. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, zaman akhir ini akan tampil banyak penyesat-penyesat, bukannya di luar gereja tetapi di dalam gereja. Saudara, kita akan melihat ciri-ciri penyesat itu. Dikatakan di ayat yang ke-18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Saudara dalam Kristus Yesus, yang pertama ciri-ciri penyesat itu adalah pemecah belah. Di ayat 19, mereka adalah pemecah belah. NIV memberikan pengertian adalah, ini adalah orang-orang yang memecahkan kamu. Artinya saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang ini mengadakan perpecahan di dalam gereja, yaitu orang-orang Kristen yang satu dengan orang-orang Kristen yang lain. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, penyesat ini akan membuat kita saling membenci satu dengan yang lain. Ini adalah cara satu-satunya yang mereka lakukan sehingga terjadilah adu domba di dalam gereja. Adu domba adalah salah satu serangan iblis yang berbahaya. Saudara, ini menimbulkan perpecahan sungguh-sungguh sampai jemaat yang satu pindah gereja dan sebagainya. Tetapi juga bisa yang lebih parahnya lagi, bisa terjadi perpecahan yang terselubung atau di dalam hati. Artinya saudara kasih Kristus Yesus, kalau terjadi perpecahan yang terselubung, maka membuat kita bisa tawar hati dalam berbakti, dalam beribadah, membuat kita tawar hati di dalam bersekutu maupun di dalam melayani Tuhan. Saudara kasih Kristus Yesus, karena itu kita harus hati-hati menghadapi serangan setan, serangan iblis seperti ini. Saudara, yang kedua ciri-ciri penyesat yang disampaikan oleh Yudas di dalam teks firman Tuhan ini adalah, katakan mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, atau mereka berpikir duniawi bukan rohani. Saudara, coba kita renungkan tujuan kita hidup di dunia ini. Apakah hal-hal rohanikah yang kita lakukan seperti memuliakan Tuhan, mempertobatkan orang-orang yang belum percaya, mendewasakan iman orang Kristen, atau membangun gereja,
atau hal-hal duniawi seperti memperkaya diri, mempunyai istri yang cantik atau ganteng bagi yang belum mempunyai istri atau suami, atau mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, atau berhasil dalam studi. Saudara, kalau kita hidup sama seperti orang yang duniawi, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang seperti pada zaman Yudas pada saat itu. Saudara, saat ini banyak orang yang lebih fokus pada diri sendiri. Kalau kita melihat banyak orang yang makin mencintai dirinya sendiri, sombong, pemberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak mengendalikan diri, dan tidak mau yang baik. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri penyesat yang ketiga adalah hidup tanpa Roh Kudus. Di ayat yang ke-19, hidup tanpa Roh Kudus. Orang-orang sesat itu tidak mempunyai Roh Kudus, dan ini menunjukkan mereka sebenarnya bukan orang Kristen yang sejati. Saudara kasih Kristus Yesus, orang yang lahir dari keturunan Kristen bukan berarti mereka adalah orang Kristen yang sejati. Bisa saja mereka orang Kristen KTP, tetapi di dalam kehidupan mereka seperti kehidupan orang duniawi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam situasi seperti ini, bagaimanakah kita harus menjaga kemurnian hidup kita? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan ikut di dalam arus mereka, maka kehidupan kita akan sesat. Saudara, oleh sebab itu, bagaimana kita harus menjaga kemurnian hidup? Firman Tuhan di ayat yang ke-21, 22, 23, maksud saya 20 sampai 23 menjelaskan bagaimana kita menjaga kemurnian hidup kita. Ada dua hal yang harus kita lakukan, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang pertama, hal yang kita lakukan kepada diri sendiri, dan yang kedua, hal yang kita lakukan kepada orang lain dengan melayani mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang harus dilakukan kepada diri sendiri yaitu membangun iman sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Suatu yang mutlak penting yang dimiliki orang percaya untuk menghadapi penyesat-penyesat atau nabi-nabi palsu dengan membangun iman kita sendiri. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, itu tidak berarti bahwa Yudas mengajari kita untuk menjadi egois. Kenapa saudara kasih dalam Kristus Yesus? Karena di ayat 22 sampai 23 Yudas mengajari bagaimana kita melayani orang lain. Tetapi saudara kasih dalam Kristus Yesus, yang terutama sebelum kita melayani orang lain, kita harus membangun diri kita sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Kalau diri kita sendiri sesat, maka sudah pasti pelayanan kita kepada orang lain kita akan arahkan kepada kesesatan juga. Oleh sebab itu, yang terutama kita harus membangun diri kita sendiri terlebih dahulu. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, tetapi banyak orang Kristen yang tidak melakukan Yudas pasal 20 sampai 21 ini, yaitu membangun diri sendiri. Ada orang Kristen yang hanya melayani tetapi tidak membangun diri sendiri. Ada juga orang Kristen yang hanya membangun diri sendiri tetapi tidak mau melayani orang lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai orang Kristen yang alkitabiah, kita harus melakukan kedua-duanya. Saudara, dalam membangun iman perlu diingat bahwa iman adalah dasar atau fondasi di dalam bertumbuh. Karena itu saudara kasih dalam Kristus Yesus, perintah untuk membangun iman ini diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya, bukan orang-orang yang belum percaya. Karena tidak mungkin seorang bertumbuh kalau tidak memiliki fondasi iman percaya kepada Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, tindakan membangun iman dilakukan seumur hidup. Tindakan membangun iman ini dilakukan seumur hidup kita. Saudara, bagaimana caranya untuk membangun iman yang murni itu? Saudara, dengan firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32 dikatakan, firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan juga, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh karenanya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhanlah yang bisa membangun iman kita.
Firman Tuhanlah yang bisa membangun iman kita. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, alangkah parahnya kalau seorang Kristen tidak memiliki dasar yang kuat untuk melayani, dasar iman yang kuat untuk melayani. Saudara, ada seorang majelis yang melayani Tuhan, dan ketika suatu hari mereka persekutuan doa pergi ke rumah jemaat untuk melayani persekutuan doa. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh majelis ini, istri majelis tersebut melihat dan dia manggut-manggut. Setelah selesai ibadah, saudara kasih Kristus Yesus, lalu yang di sampingnya penasaran kenapa ya istri majelis ini manggut-manggut ketika firman Tuhan itu disampaikan. Lalu jemaat ini bertanya, "Ibu kenapa manggut-manggut?" Saudara, ibu majelis ini mengatakan, "Ya, saya terharu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh suami saya. Alangkah baiknya kalau seperti yang dia katakan itu, begitulah perbuatannya sampai di rumah." Saudara dalam Kristus Yesus, dia hanya melayani orang, tetapi dia tidak memiliki dasar iman yang kuat. Dia tidak membangun dirinya terlebih dahulu. Dia hanya berfokus melayani orang lain. Saudara dalam Kristus Yesus, untuk membangun diri sendiri dibutuhkan, dikatakan di situ juga yang kedua adalah berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus adalah suatu hal yang penting untuk membangun iman kita sendiri. Apa artinya berdoa di dalam Roh Kudus? Ini bukan doa dalam bahasa roh, saudara yang kasih Kristus Yesus, tetapi doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Doa dalam roh adalah doa yang keluar dari hati, yang didiami, diterangi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu adalah permohonan, pujian dan ucapan syukur yang didorong atau didiktekan oleh Roh Kudus. Hanya doa yang dinaikkan dengan pimpinan atau pertolongan Roh Kudus yang didengar atau dikabulkan oleh Allah. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, mengandalkan Roh Kudus adalah salah satu cara untuk membangun iman kita. Ketika Roh Kudus kita andalkan di dalam hidup kita, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk membangun diri sendiri adalah dikatakan di situ, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Saudara, bagaimana cara kita memelihara diri kita di dalam kasih Allah? Saudara, dengan menaati firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 dikatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Saudara, itu berarti bahwa kita juga harus memelihara kasih kita kepada Allah, karena itu adalah dasarnya adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Cara memelihara kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, 3 hal ini yang harus kita lakukan untuk membangun iman kita yang paling suci di hadapan Allah. Saudara, selanjutnya yang kedua, setelah kita membangun diri kita sendiri, hal apa yang harus kita lakukan atau hal apa yang kita lakukan kepada orang lain? Di dalam ayat yang ke-22 sampai 23 dijelaskan di sana. Katakan di situ, "Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu." Saudara, tipe orang yang ragu-ragu ini bisa dikatakan orang yang skeptis. Saudara, dikatakan di situ, tunjukkanlah belas kasihan. Belas kasihan di sini adalah artinya orang yang percaya, yang menikmati berkat belas kasihan dari Kristus, dia harus menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Sedangkan kata ragu-ragu diartikan ragu-ragu atau bimbang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah yang sempurna, kita diwajibkan juga untuk menyatakan belas kasihan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dikatakan di sini pada mereka yang ragu-ragu. Saudara yang terkasih, orang yang ragu-ragu ini ada di sekitar kita. Kalau kita melihat banyak orang Kristen pada saat ini yang kalau kita bertanya tentang keselamatan, dia ragu-ragu. Dia tidak yakin kalau dia akan selamat.
Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, ada orang yang menganggap bahwa setiap agama itu mempunyai keselamatannya masing-masing. Pada orang-orang inilah kita harus menunjukkan belas kasihan, menyatakan kasih Allah kepada mereka, supaya mereka memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan yang benar, bahwa di dalam Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan, tidak ada yang lain. Saudara, bukankah orang-orang ini ada di sekitar kita? Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita sebagai orang-orang Kristen yang telah membangun diri di atas dasar iman yang suci, kita juga harus melayani orang lain seperti orang-orang yang ragu-ragu yang diceritakan oleh firman Tuhan ini. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan selamatkanlah mereka dengan merampas mereka dari api. Ciri orang ini adalah orang yang terbakar oleh api dosa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang di sekeliling kita yang hidup di dalam dosa pada saat ini, yang tidak mau keluar dari dosa tersebut. Bahkan ada orang yang sebenarnya mau keluar dari dosa tersebut, tetapi dia tidak tahu cara bagaimana melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, contohnya saja ada orang yang merokok. Kalau kita melayani orang-orang yang merokok, dan kalau kita bertanya, Bapak mau berhenti merokok? Pasti dia katakan mau, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, kepada orang-orang seperti inilah kita harus menyatakan kasih karunia Tuhan, bahwa hanya di dalam Kristus, walaupun menurut dia tidak bisa lepas dari hal tersebut, tetapi kalau di dalam Kristus, ketika dia mendapatkan keselamatan, yang menerima keselamatan itu, dia bisa meninggalkan hal tersebut. Betapa banyak orang pada saat ini yang ada di dalam permasalahan dosa apapun itu, mereka tidak bisa keluar dari dosa tersebut oleh karena mereka tidak tahu jalannya bagaimana. Saudara, kita firman Tuhan menyuruh kita untuk melayani, menyatakan kasih karunia kepada orang-orang yang seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang ketiga dikatakan di situ, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan dosa, kesesatan. Orang-orang ini dipandang sudah sangat dekat dengan penghakiman terakhir. Saudara, orang ini adalah orang yang tetap bertekun di dalam dosa. Saudara, saya ingat hari Kamis yang lalu saya mendengarkan berita bahwa orang tersebut sudah berhenti melakukan, yaitu minum-minuman. Kenapa? Kira-kira 1 bulan yang lalu saya melayani seseorang bapak, dan ketika sampai pertanyaan saya, bagaimana Bapak, apakah bisa Bapak berhenti untuk minum minuman keras atau mabuk-mabukan? Saudara, dia menjawab begini, Pak, kalau masalah berhenti, sampai mati saya tidak akan berhenti untuk mabuk, untuk minum minuman keras. Saudara, saya sudah melayani dia bagus-bagus, tapi pada akhirnya dia mengatakan hal tersebut kepada saya. Tetapi saya tidak tawar hati, saya tidak kecewa, saya diam saja. Oke Pak, kalau begitu saya pulang dan mendoakan dia terus-menerus. Di dalam doa saya menyatakan supaya Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada dia. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, setelah itu saya tidak mengganggu dia lagi, melihat dia lagi atau berkunjung kepada dia. Tetapi hari Kamis yang lalu saya mendengar kepada seorang orang tuanya, orang tua angkatnya, bahwa bapak tersebut sekarang sudah berhenti minum minuman keras. Ini suatu mukjizat menurut saya. Kenapa saudara kasih dalam Kristus Yesus berhenti minum minuman keras? Karena dia tidak bisa makan. Setelah berhenti minum minuman keras, baru bisa makan. Saudara, cara Allah untuk menyatakan kasih karunia kepada dia, sampai pada saat ini dia tidak minum lagi minuman keras. Saudara, inilah orang-orang yang dikatakan di situ yang dicemari oleh keinginan dosa. Mereka berpakaian yang bencilah pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan dosa. Artinya seorang kasih Kristus Yesus, dosa itu melekat di dalam hati, di dalam badan mereka, di dalam kehidupan mereka, dan tidak bisa mereka lepaskan. Tetapi saudara ingat, kasih karunia Tuhan bisa melepaskan mereka. Oleh sebab itu, orang-orang ini ada di sekitar kita pada saat ini. Mari kita nyatakan belas kasihan kepada mereka. Mari kita menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Mari kita bersaksi kepada mereka. Karena oleh demikian, Roh Kudus akan bekerja di dalam hati mereka, mengubahkan mereka. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri,
tidak mungkin bisa berubah orang tersebut. Tetapi kalau Roh Kudus yang mendiami hatinya, mengubahkan dia akan berubah total. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita bahwa pada zaman akhir ini banyak penyesat-penyesat yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu mari kita membangun diri kita, iman kita di atas dasar iman yang suci, dan juga melayani orang lain dengan sepenuh hati. Dengan demikian kehidupan kita akan berkenan di hadapan Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang berbicara kepada kami pada saat ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan biarlah itu yang bekerja di dalam hati kami, yang mengingatkan kebenaran firman di dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh melakukan dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian Hati Sebagai Hamba. Satu dengan
Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Allah kami yang hidup, untuk setiap hal yang oleh Tuhan Engkau berikan bagi kami, dan juga untuk setiap berkat Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah seperti pujian ini kami memiliki hati sebagai hamba yang mau taat dan setia di dalam kehidupan kami. Dan juga terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kami. Biar Tuhan berguna buat pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dan Kau berkati untuk setiap orang-orang yang sudah memberikan persembahan-Mu dalam setiap pekerjaan dan juga apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memuji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita pengembalaan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saudara, kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan kita. Nampaknya di Pulau Nias kelihatannya masih zona hijau, tetapi bukan berarti kita secara sembarangan untuk hidup berkumpul-kumpul tidak karuan dan tidak ada tujuan. Tapi kita menjaga diri kita sehingga keselamatan kita juga tetap terjamin dan keluarga kita pun tetap terjaga dengan baik. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa kita masih dalam masa persiapan untuk membuka kembali ibadah konvensional. Jadi dalam membaca situasi, menganalisa, melihat perkembangan, berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu yang punya otoritas untuk bisa memberikan rekomendasi, dan kita terus melakukannya. Dan jika Tuhan izinkan, kita akan kerjakan hal ini pada awal Juli. Ya, jika Tuhan mengizinkan, kita akan kerjakan pada awal Juli. Semuanya biarlah sesuai dengan protokol yang ada, sehingga kita saling menjaga, dan info akan terus kita berikan kepada seluruh jemaat Tuhan apa yang akan kita kerjakan bersama. Dan ada beberapa hal yang perlu kita doakan juga. Kita berdoa terus untuk keselamatan bangsa kita. Kiranya apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah juga bisa menumbuhkan kembali ekonomi yang sempat lesu. Dan kiranya terus jemaat Tuhan juga dimanapun berada tetap di dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejujurnya kami sangat sulit sekali untuk mengerjakan berbagai hal yang terjadi pada saat ini. Kami memohon dengan tidak putus-putusnya, kiranya Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu. Kiranya pandemi ini dapat teratasi dengan baik, selesai dengan pertolongan Tuhan, sehingga setiap masyarakat bisa bekerja, melakukan segala sesuatu dengan aman. Dan kami memohon sekali lagi bahwa semuanya ini hanya akan diselesaikan oleh-Mu saja. Itu sebabnya kami sujud, kami tunduk di hadapan-Mu, memohon campur tangan-Mu, ya Tuhan. Tetapi jika Tuhan menginginkan hal yang lain, kiranya Tuhan juga yang menolong setiap kami, menolong jemaat Tuhan secara khusus untuk terus memikir-mikirkan hidup yang berarti di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah pandemi ini kami melihat betapa ringannya hidup kami, dan kami bersyukur kami telah temukan makna hidup itu di dalam Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup ini kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, oleh karena Tuhan telah memberikan makna di dalam hidup ini. Keselamatan di dalam Yesus Kristus telah membuat hidup kami berarti. Tuhan, kami memohon juga kasih karunia untuk masa persiapan kami membuka ibadah konvensional di GKI Nias.
namun semuanya kami mengharapkan campur tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, jangan sampai keputusan pertimbangan ini hanya karena kami ingin bertemu dengan jemaat tanpa ada hal yang lain. Kami rindu kiranya hikmat daripada Tuhan yang turun atas kami di dalam pengambilan keputusan ini, sehingga kami tidak terburu-buru, bahkan kami tidak mengikuti keinginan kami. Kami hanya pasrah dan tunduk di bawah maksud dan hikmat-Mu. Tuhan, tolong kami untuk membaca situasi, untuk menarik sebuah pelajaran dari keadaan yang terjadi. Kami memohon hikmat-Mu supaya kami bisa menjaga diri, menjaga hati, menjaga keluarga kami di dalam keadaan yang baik. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin setiap perjumpaan kami satu dengan yang lain. Berkati juga keadaan ekonomi jemaat. Kiranya Engkau yang menolong, kiranya Engkau yang memimpin, dan kiranya Engkau terus yang melimpahkan berkat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ekonomi yang mulai terpuruk, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan terus menenun, tangan Tuhan terus bertindak bagi bangsa kami. Kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, biarlah itu menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan, untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Bapa, tetapi semuanya ini kami serahkan di dalam kekuatan kuasa-Mu. Jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Tuhan, kami serahkan juga untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan ke depan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga iman jemaat-Mu tetap terawat di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah dan sedengkanlah telinga-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan segera mengakhiri pada kita, dan saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Doksologi. Kiranya sejahtera daripada Allah Bapa turun atas kita sekalian. Kiranya kelegaan dan sukacita di dalam Yesus Kristus senantiasa juga menguatkan kita. Dan kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini datang daripada Allah Roh Kudus, menguatkan kita kini dan selamanya. Dan kiranya doa berkat ini terkabulkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kembali, selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.